pushnya, pressure yang dikeluarkan pada saat penunjukan objektif. Dan inilah game pertama kita di match terakhir, match penutupan antara Yasbi Esports melawan Dewa United Esports. Jadi semoga semua tim benar-benar bisa menunjukkan performanya, mengingat Dewa United belum ada poin kemenangan sama sekali dari 3 match yang udah mereka laluin. Jadi good luck, have fun and enjoy the game. Dan game kali ini masih dengan kita berdua, ada Radit Overkill dan juga Om Wawa yang akan memandu kalian semuanya di match terakhir kita. Wow, itu cepet banget dari Kinya udah ngebantu ya dengan smart missile-nya untuk memberikan orange buff dengan sangat-sangat cepat sekali. Dan untungnya memang yang diamankan terlebih dahulu dari tim Dewa itu adalah purple buff-nya. Sementara Greco langsung diharas oleh 3 hero dan harus recall kembali ke belakang. Dan lihat bagaimana dari smart missile King-nya ini ngebantu banget mempercepat perjuangan Joy untuk mendapatkan creeps. Wow, ini bagus ya. Aku baru pernah lihat sih. Iya kan? Aku jujur baru pernah ngeliat di mana Jawhead yang dipilih ini nemeninnya bukan nemenin gold laner, tapi nemeninnya jungle. Sehingga di bawah 50 detik udah 2 buff tadi yang diambil sama Akainya. Dan oke, bergerak ke arah bagian bawah. Sepertinya akan cukup kesulitan Winaldo berhadapan dengan Yans meskipun belum ada Breakfast Fighter. Tapi sejauh ini ternyata ada backingan juga dari Roundel ke arah bagian XP lane dari Yasbi Esports. Meskipun untuk sejauh ini masih sama-sama level 4 untuk kedua belah jungler. Tapi dengan kecepatan farmingnya Akai yang dibantu sama Jawhead di awal-awal, ini ngebuat Akai harusnya bisa secure level 5 terlebih dahulu pada saat kontes objektif Turtle yang pertama. Nah ini dia cepat banget juga ya. Dan jadi dari sisi mobilitasnya pada akhirnya kayaknya ini cepat untuk bisa melakukan team fight juga. Jadi sama-sama cepat mobilitas. Nah itu ada Wings by Wings untuk mengcover di area dari XP lane. Ini jujur bisa aku pakai sih metanya di ranked aku ya buat nge-push lagi nih meta Jawhead Roamer kayak gini. Dan oke, Turtle yang pertama sudah mulai hadir di area bagian bawah. Ada Joy dan juga Winaldo yang udah beradu atap saja. Di bagian depan sana cukup jauh posisi dari Lanaya yang sepertinya akan merelakan Turtle-nya untuk Yasbi Esports dibantu dengan Yans. Winaldo mencoba untuk memberikan last hit-nya. Masih cukup aman sejauh ini di-secure oleh Yasbi Esports. Joy langsung menuju ke area lava golem yang ada di bagian bawah sana. Diganggu dengan adanya Void Crystal, tapi Case masih belum ada follow up damage yang cukup besar kepada tubuh dari Joy. Joy terlalu tanky sebenarnya untuk di early game karena mengingat Case masih belum ada screen one dan ngebuat orange buff dari Lanaya berhasil di-secure dengan cukup mudah. Dan bahkan sekarang bergerak ke arah purple buff. Ya dan inilah sebenarnya kalau dari secara komposisi ya, dari tim Dewa mereka memang early game-nya mereka masih belum punya damage. Iya. Jadi mereka harus jadi minimal 1 item untuk bisa melakukan team fight-nya dan itu mudah banget untuk Akai akhirnya bisa dapetin orange purple-nya. Ini dirusuh habis-habisan jungle dari Dewa. Ini yang tadi aku bilang kalau misalnya emang Yasbi nge-ban ke arah Martis, sekarang mereka mau maksain banget Dewa pakai assassin. Dan ternyata strategi mereka works banget loh. Untuk di early game, Lancelot nggak dapat 2 buff. Dan ini ngebuat dirinya nggak punya buff selama 2 menit ke depan dan nggak ada damage yang dihasilkan, itu bisa lebih besar lagi. Meskipun sekarang bergerak ke arah bagian bawah Lanaya. Diketahui posisinya oleh Yans. Masih ada Flicker dan juga Breakfast Fighter, tapi di sisi lain Ki coba mendapatkan Greco di bagian depan. Masih bisa menghindari semua basic attack dari Wak Haji dengan Guardian Bulwarks-nya membuat Greco cukup aman untuk recall ke area belakang. Ya dari Yasbi mereka hanya bermain secara objektif ya. Mereka tidak terlihat pengen banget untuk melakukan inisiasi. Hanya harassment dan kalau memang secara totalis bisa di-initiate, mereka akan initiate juga. Winaldo dengan tough boots-nya. Tapi top lane-nya ini masih cukup ramai juga. Karena Golden ini masih di-cover habis-habisan juga oleh Dewa United. Dari emblemnya sendiri perbedaannya jelas dari 2 junglernya sama-sama Demon Slayer. Tapi perbedaannya ada di attack speed, yang satunya gak ambil attack speed. Ya, satunya gak ambil attack speed. Tapi yang aku notice Om, 3 menit waktu kita berjalan, ini sama-sama punya network yang sama loh. Padahal tadi 2 buff udah berhasil di-secure. Dan main set up Flicker masih bisa menghindari keluar dari mapnya meskipun dari belakang heavy spin. Dilempar ke belakang. Ki yang malah terjebak dalam reward manipulations. Masih bisa selamatkan atau dapat memori belum di waktu yang sangat tepat. Tapi Wak Haji yang menjadi first blood-nya di tangan Winaldo yang datang jauh-jauh dari bawah. Bayangkan dia ngebantu tim fight-nya dan ngebuat Lanaya punya waktu untuk bisa farming. Bahkan sekarang Winaldo yang ngeharas ke arah jungle dari Yasbi Esports. Bergerak ke arah bagian depan, Freeze Dub dikeluarkan, Black Dragon Form mencari targetingnya itu Joy yang nggak punya banyak HP dan bahkan harus terpaksa melakukan retribution shield. Tapi one last hit masih bisa selamat dan pakai ejector karena belakang membuat Winaldo yang nggak punya apapun lagi untuk melarikan diri bisa terpick off. Tapi di sisi lain Yans langsung diamankan begitu saja oleh Suncai dan membuat keuntungan untuk Dewa United Esports mendapatkan 1000 gold lebih untung dibandingkan Yasbi Esports. Ya kalau kita bicara tadi 2 buff yang diambil oleh Yasbi, kenapa mereka bisa nggak unggul? Itu karena ada plating gold yang diamankan Dewa tadi. Semua plating gold itu diamankan dari gold turret yang berada di bagian atas.
Jadi ya masih unggul untuk Dewanya. Jadi memang misalnya ada pertukaran seperti itu ya mereka bakal fokus untuk ambil platingan goldnya tadi. Dan sementara waktu reset lah ya dari bagian bawahnya. Dan kita lihat dari itemnya juga ada Furious Hammer Stick, Steel Leg Pad untuk Winaldo. Oh no, tapi lihat Renewable Visions dan Tower 4 Memory dari Suncai. Lagi-lagi Ki gak bisa kabur kemanapun karena udah kejebak posisinya. Dia berada terlalu di bagian depan sana dan cukup susah untuk menghindari kotaknya Reward Manipulations. Dan bahkan sekarang Dewa udah mendapatkan temponya kembali. Mereka udah mulai agresif bergerak ke arah bagian atas sana dilindungi oleh Rondel. Tapi untuk sekali ini Greco yang mendapatkan semak-semak yang mahal. Lagi-lagi memberikan pressure tambahan kepada Wak Haji. Setengah HP dari outer turret di bagian atas sudah mulai terkikis juga. Suncai harus berhati-hati mengingat dengan adanya Ki ini bisa aja ngebuat solo pick off yang manis di arah bagian atas. Dan membuat Yasbi Esports mendapatkan keuntungannya. Dan oke, udah mulai pasif terhadap tempo permainan dari kedua belah tim. Dan aku belum lihat pergerakan dari Yans yang cukup efektif sih untuk di 6 menit waktu game pertama kita berjalan. Ya masih defense ya semuanya pemain-pemain dari Yasbi. Meskipun memang mereka memiliki komposisi di mana mereka bisa bermain agresif dari early game dengan adanya Joehead juga. Jadi top lane-nya sedang di setup oleh tim Dewa. Bakal dicek mungkin untuk area rumputan. Tapi Winaldo 1 lawan 3 untuk di bottom lane dan dia masih bisa nge-hold. Ini adalah keuntungan untuk tim Dewa kalau masih berjalan seperti ini. Ya bahkan di arah bagian atas sana. Seperti udah diketahui juga sama Ki. Jadi dia hanya pancing-pancing aja. Di sisi lain Wahji udah mulai kabur ke arah belakang sana. Coba untuk merelakan otot-otot di bagian atas karena mengingat di bagian bawah sepertinya pressure dari Yasbi Esports masih bisa mendapatkan outer turretnya dan bahkan menuju ke arah lain. Winaldo di sana yang menjadi pick off penting. Dan outer turret sebagai kompensasinya, tapi Greco dilemparkan, 19 di set up. Karena Wahaji masih bisa dihindari dengan cukup bagus meskipun untuk kali ini Turtle. Yang ketiga ditarik ke area jungle, ada konsil yang dibuka. Ki mencari target utamanya, Suncai yang menjadi target utama. Ditabrak dengan Aryansa Power Force, ada Flicker tapi Ki yang malah terjebak. Flicker out, Tower dapat memory dan itu dia killing spree yang sudah secure. Meskipun Greco yang menjadi pertukarannya, tapi Yats pun gak bisa kabur kemanapun padahal dia masih ada Flicker. Itu bisa dia bisa menghindarin satu crosshair strike yang dikeluarkan oleh Suncai kalau misalnya Flicker digunakan di waktu yang tepat. Dan untuk kali ini Dewa United yang bahkan mendapatkan turtle secara cuma-cuma di menit ke-7. Ya dan Melvick Roar kali untuk Lanaya. Dan sudah semakin cepat tempo dari Dewa yang tadinya mereka harus defense. Sekarang mereka sudah bisa melakukan offense dengan item-item damage yang dimiliki. Golden Staff untuk Wahaji. Jadi sama-sama memang punya ya. Tapi keunggulannya adalah Lanaya yang unggul level. Kalinya tadi kita bilang dia ketinggalan level. Tapi untuk kali ini ada hantaman naga dari langit menuju ke arah belakang sana untuk mengganggu sedikit saja. Dipaksakan Flicker oleh seorang Ki untuk case-nya. Bahkan dibalikan coba dengan dari World Operations di sisi lain. Pertukaran akan terjadikah? Sejauh ini belum ada. Karena balik lagi hanya untuk mendelay sedikit saja pressure dari Yasbi Esports ke arah mid lane dari Dewa United. Dan bergerak dengan seksama 4 member dari Dewa United Esports mencari targeting utamanya. Masih ada Petrify dari tubuh Winaldo yang membuat kalau misalnya ada player yang bisa terkena efek Furious Dive dan juga Petrify, ini pasti akan langsung di instant pick off sama Dewa United. Iya, jadi Yasbi-nya juga mereka harus lebih pelan ya, harus hati-hati, harus ada informasi. Jangan sampai Wahaji bisa terpick off karena ada conceal play yang sudah mulai dilakukan oleh Dewa United. Oke, tapi dengan headbutt-nya mundur ke arah belakang sana, Zoe masih cukup aman meskipun Guardian Buwak melindungi dirinya dari Speedy Light Wheel. Wahaji keluarkan, tapi ada conceal balik. Unstoppable Force ke arah belakang. Dengan dia Tondros masih bisa menghindar. Dibalikan dengan adanya Nuan Blast. Masih terkena efek dan Ki. One last hit. Oh my god. Masih bisa selamat Ki-nya. Dari pressure yang cukup besar oleh Dewa United Esports. Tapi di sisi lain Greco. Lagi-lagi mendapatkan target utamanya Yans. Harus menggunakan Flicker. Mundur ke bagian belakang. Defensive Feather Ice Strike dari Rondel. Membuat player-player dari Dewa United nggak bisa mendapatkan Yans. Yang mengeluarkan Flickernya di momen-momen krusial seperti tadi. Ya sudah berimbang juga di mana item defense ini mulai selesai untuk tim Yasbi. Jadi mereka pasti bisa menahan ya damage physical yang dibuat oleh Brody dan juga untuk Lancelot. Jadi Wahaji masih split Joe ini. Dan ada opening yang dibuka juga untuk area dari mid-nya. Joehead yang sudah menggunakan Unstoppable Force. Dan itu masih rusuh banget di tengah. Iya, lihat ada hantaman benda tumpul dari Winaldo. Mencoba menembakkan siapapun, tapi Joey terlalu terburu-buru seperti heavy spin. Dibalaskan dengan Fighter Ice Strike. Breakfast Fighter dari Yans karena bagian depan sana terkena efek stun. Apakah bisa ada follow up damage lagi? Karena sejauh ini cukup sakit damage. Dari Suncai bisa mempick off Yans yang terlalu dive in. Bahkan sekarang Lanaya langsung menuju ke Joe yang gak punya heavy spin lagi. Damage dari Lanaya. Sang pengguna assassin yang terlalu cepat sepertinya.
ke pergerakan tangannya ngebuat dirinya bisa ngasih poking damage dan keluar dari zona kematian. Meskipun di sisi tengah ada Ki yang terjepit, masih ada satu buah monster kill yang diamankan oleh Suncai sejauh ini. Dan dengan adanya Lord yang dipegang oleh Dewa United ini membuat YSB Sports cukup berantakan sepertinya untuk bisa mempertahankan semua inner turret yang mereka miliki. Iya, dan bahkan Lananya tadi dia tahu bahwa gak ada heavy spin, jadi gak ada apa-apa lagi yang bisa dilakukan oleh Joy untuk bisa mengkontes Lordnya. Dan real world manipulation dikombinasikan bersama dengan Lolita. Iya, itu sih. Itu dia, ada 16 real world manipulation di belakangnya. Follow up damage-nya itu ada tahun 4 memori. Susah banget sih sebenarnya keluar dari reward manipulation ya ketika ada 16 yang di setup karena Udah slow tambah slow. Udah slow tambah slow. Kena stun juga, jadi benar-benar ngerepotin banget dan mau nggak mau harus maksain flickernya keluar dari player yang terkena efek seperti tersebut. Dan oke, di area tengah sana 4 member yang sudah mulai bersiap semuanya, tapi Lanaya mencoba mendapatkan purple buff sebagai keuntungan tambahan lagi untuk Dewa United Esports. Lordnya masih belum dipandu pergerakannya, dilepaskan begitu saja. Mereka lebih fokus menuju ke bagian bawah mendapatkan inner turretnya, tapi Ki sedikit demi sedikit HP-nya udah mulai terkikis. Dan sejauh ini aku belum lihat ada combo yang tercipta dari Yasbi sih. Karena rondelnya dari tadi Petra Strike hanya untuk mukul mundur player-player Dewa United aja. Nggak ada lagi combo yang tercipta. Sementara di bagian tengah dipaksakan turretnya berhasil dihancurkan Petra Strike lagi-lagi. Hanya untuk defensif dan clearing minion saja. Tapi itu pun kurang terlalu berarti sih menurut aku. Karena masih ada Lord yang pertama di area atas. Ya, dan Lordnya ini masih survive sampai dengan detik yang ke-40. Berarti next wave-nya masih dengan super minion juga. Iya, masih dengan super wave minion. Tapi Joey ada conceal. Dari Ki belum mendapatkan target yang optimal, dipaksakan dengan satu wave super terakhir dari Dewa United yang sepertinya mereka akan fokus ke arah inner turretnya, terkena efek dari Void Crystal, tapi Joey terjebak, ada Real Relations, tapi Ki-nya yang nggak bisa kabur kemanapun, langsung godlock diamankan oleh Suncai, dan bahkan ditabrakkan dengan Numen Blast ke arah seorang Suncai, nggak bisa kemanapun lagi. Wah, Haji mundur ke bagian belakang, Joey-nya mau nggak mau mengeluarkan heavy spin hanya untuk defensif saja, dengan 2 orang yang terpick off. Ini waktu yang sangat tepat sekali untuk Dewa United mengamankan base turret pertama mereka di area atas, dan bahkan bisa aja ini menjadi base turret kedua di area tengah kalau misalnya mereka mau masih maksain. Karena kita tahu ya, damage dari Brody Suncai ini bisa banget buat nge-meltdown. Lihat, 1 basic attack, bahkan 3 aja yang dia butuhkan untuk bisa menghancurkan 2 base turret dari YSB Esports. Dan sepertinya Dewa United benar-benar mendominasi banget untuk di game yang pertama. Bahkan sekarang ada peraduan antara Federasi dan juga Numen Blast. Di sana yang masih belum di setup dari Greco, dan itulah dia, belum ada flicker. Tapi sejauh ini bisa mendapatkan Joey. Cukup sekarat, tahun 4 memori. Belum ada stack yang cukup untuk bisa mengeksekusi Joey. Tapi Dewa United Esports, mereka udah untung banget dapetin 3 base turret dari Yasbi, dan Yasbi udah bakal susah sih untuk bisa kontes di Lord yang kedua. Ya, hanya dengan satu Lord yang pertama, pastinya bukan Lordnya ya, tapi dengan bantuan dari Super Minion yang benar itu yang datang, dan itulah yang membuat dari Dewa mereka sustain banget untuk mainin. Nah, mereka stay di bagian belakang, Suncainya bebas untuk memberikan best damage-nya dia, dan juga ada Greco dengan setup dari Numen Blast. Dan sekali lagi ini adalah Lord yang kedua, Lord yang sudah punya charge nanti, Enhanced Lord, dan gak dikontes sama sekali karena dengan item yang sangat jadi sekali. Tadi kita bilang Dewa di early game mereka agak lemah, tapi masuk dengan late game seperti ini, dengan level yang sangat-sangat unggul. Sekali ini Dewa, mereka unggul jauh. Suncainya belum terpick off. Dari mid lane mereka, Kiss juga belum terpick off. Jadi cuma ada assist memang dapatkan junglernya lah, Naya cuma assist, Kissnya cuma assist, tapi semua poin killnya mayoritas diambil oleh gold lane-nya yang memang dibutuhkan sekarang. Ya, Item yang cepat jadi dari Brody-nya yang bisa nge-meltdown pemain Yasbi. Ya, lagi-lagi karena keuntungan tadi di gold plating sih, kalau menurut aku di bagian gold lane-nya yang ngebuat Suncainya benar-benar snowballing banget dari gamenya, dimana dia bisa ngasih basic attack yang sesakit itu untuk teman-teman dari YSB Esports. Tapi itu kali ini Lord yang kedua sudah mendekat ke arah mid lane dari YSB Esports. Federasi yang dibuka hanya untuk membantu eliminasi Lordnya. Heavy spin pun dari belakang tapi ditabrak dengan teman tumpul. Sedangkan Yan terjebak di bagian depan sana, Legend dipegang oleh Suncai. Untuk kali ini Numen Blast setup, dan itulah dia Remote Population yang langsung mendapatkan 2 orang player, 3 bahkan hilang, dan best terbuka untuk Dewa United Esports mendapatkan game yang pertama.